Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya penggemar Mas Pen TV. Jangan lupa nanti setelah info-info yang kami ini nanti subscribe ya. Oke, jangan lupa di subscribe. Saya Lila, brand Gorit olahan kacang Yati Snack akan ikut program Trade Expo 2021 di BSD Tangerang. Ini dengan olahan yang terbaru yaitu berbahan dasar tepung terigu, mangrove, lalu dengan gulanya ini gula aren. Gula aren. Iya. Mas Pen TV. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya di SPN dari Mas Pen TV. Kali ini saya kedatangan seorang tamu yang sudah pernah datang di Mas Pen TV, yaitu Bunda Yati Gorit. Bunda Yati Gorit yang sangat cantik jelita. Telah datang di studionya Mas Pen TV kembali dengan produk-produk yang waktu itu belum sempat dibawa ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya penggemar Mas Pen TV. Jangan lupa nanti setelah info-info yang kami ini nanti subscribe ya. Oke, jangan lupa di subscribe. Subscribe. Oke, baik. Siang hari ini saya akan membawa kabar. Oh iya. Kabar lagi. Kabar dan berita. Masih dengan berawal kacang. Kacang ya, kacang. Nah, kacang ini alhamdulillah dengan berawal dari produk kacang dengan harga 2.000-an yang ini. 2.000 1.000? Ini dulu. Sekarang 2.000, dulu 1.000 betul. Dulu 1.000. Iya, dulu malah dari saya ini 800. Lalu kita titip di warung, di warung-warung itu jual 1.200 perak guys. Jadi 200 perak. Jadi awal usaha Ibu Bunda Yati ini adalah sebuah kacang bawang yang harganya Rp1.000 satu bungkus ya. Betul. Di warung-warung pinggir jalan Bu ya. Betul. Jadi harganya Rp1.000. Berawal dari sinilah Bunda Yati beranjak menjadi wanita pelaku UMKM, pelaku usaha ya. Sebagai pelaku usaha di daerah Panongan dan Citra Raya dan sekitarnya. Kira-kira seperti itu. Ini produknya apa lagi nih Bu yang dibawa nih ada macam-macam kayak ini? Jadi berjalannya waktu berawal dari sini saya tergabung di UMKM, alhamdulillah dengan binaan Dinas Koperasi dan UMKM kami dibina untuk bagaimana sih produk supaya mendapatkan legalitas, otomatis kita mengikuti alurnya. Yang akhirnya legalitas kami semua sudah lengkap, itu dari halal, BRT dan HAKI. Nah di sini kenapa saya tadi sebut Yati Gorit karena memang brand Gorit ini sudah dihakikan dan alhamdulillah saya dapatkan ini dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tangerang. Lalu lihat legalitas yang lain, kami dibina oleh Desperindak Provinsi Banten dan akhirnya berjalan 3-4 tahun ini semuanya sudah total, legalitasnya sudah lengkap dan kami sudah menjadi binaan Dinas Koperasi maupun Desperindak Provinsi Banten. Provinsi Banten ya, bukan kabupaten ya? Kabupaten juga yang pasti, lalu provinsi Kalau Banten. koperasi kabupaten, kalau Desperindak itu provinsi? Kabupaten dan provinsi. Kabupaten dan provinsi ada? Iya. Oh jadi ada 2 tempat, izinnya apa mang satu jendela? Jadi satu gini, pintu? Kalau untuk perizinan itu Dinas Koperasi, lalu untuk pemasaran itu Desperindak. Nah tapi untuk Desperindak Provinsi Banten juga punya anggaran atau link untuk memfasilitas UMKM yang ingin produknya itu mendapatkan legalitas begitu. Oh gitu. Iya. Oke Ibu, jadi kalau yang mau tadi kan yang belum paham tadi yang masalah mangrove. Mangrove ya. Tadi apa tuh? Ini selamat buat para pelaku usaha yang di Pantura. Pantura ya? Iya, di mana di sana terdapat tumbuhan itu pohon mangrove. Kalau di Jawa saya juga ini yang untuk supaya abrasi, banjir, supaya tidak abrasi di pinggir, itu yang khusus dia hidup tanaman di pantai ya. Pantai. Nah itu ternyata di sana ada
beribu-ribu manfaat mangrove dari akar sampai dengan buah semuanya. Mangrove itu berbuah ya? Iya, ada buahnya. Nah, ini adalah mungkin saya sedikit jelaskan adalah salah satu buah mangrove yang kami ambil dari buahnya, dikeringkan lalu kita blender menjadi tepung. Nah, gitu. Tepung itu salah satu bahan untuk bahan pengolah kue. Dan saya kembali lagi ke kacang, ini kami olah menjadi campuran tepung olahan kacang tadi, yang biasanya kacang telur gitu. Kacang telur atau kacang umpet apa? Ya bisa. Nah itu kan pakai tepung. Nah tepungnya itu dikasih. Nah sekarang saya olahnya 50 terigu, 50%-nya tepung mangrove, lalu campuran yang lain yang seperti standar. Tapi bijinya aslinya bijinya kacang ya? Di dalamnya kacang. Kacang tanah ya? Iya kacang. Saya pikir kacang mangrove itu woe mangrove gitu loh. Saya pikir kan itu. Buat kita penasaran. Iya, makanya seperti itu. apa itu. Nah nanti otomatis kan dibeli, dibuka, dirasakan dan rasa itu yang pasti berkesan dan beli lagi. Jadi begitu. RO ya, katanya RO. Bukan reverse osmosis, tapi kalau RO di air itu kan reverse osmosis. Tapi kalau di darahnya ibu UMKM itu adalah repeat order yang diharapkan itu. Iya. Jadi teman-teman semua, jadi kacang mangrove ini aslinya adalah kacang tanah yang ditepungin ya. Dikasih tepung itu adalah kombinasi dari tepung terigu dan mangrove gitu ya. Jadi saya pikir tadinya itu kacang mangrove itu adalah mangrove yang berbuah atau bunganya mangrove yang diolah jadi kacang bawang atau kacang umpet gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke Bu, apa lagi nih yang di bawah ini yang untuk di? Nah kebetulan begini, saya adalah ketua KWT. KWT itu kelompok wanita tani, di mana saya mempunyai 25 anggota di KWT, di mana mempunyai produk-produk unggulan seperti peyek, seperti opak, seperti yang lain-lain itu yang saya harus pasarkan. Nah, kebetulan juga dari Januari sampai Februari, Maret kemarin saya digandeng oleh binaan Dinas Perikanan. Saya ditunjuk sebagai koordinator kelompok Gapukan. Nah, apa itu Gapukan? Gapukan adalah gabungan kelompok pengolah, pembudidaya dan pemasaran ikan. Nah, itu. Nah, di dalam produk saya yang saya sudah kerjasama dengan brand Gorit itu adalah olahan serba ikan. Itu kacang lagi saya olah. Oh, kacang lagi? Kacang dengan rasa ikan. Kacang dengan rasa ikan. Iya, kebetulan produknya saya sudah kirim ke tempat lain, jadi mohon maaf. Nggak ke sini? Iya, belum mampir ke sini. Insya Allah. Baunya doang yang ke sini, bau ikannya gitu. Barangnya nggak dibawa. Iya. Nanti di periode selanjutnya kita akan kupas apa itu kacang rasa ikan. Jadi gini, kita sebagai pelaku Gapukan di perikanan, binaan perikanan itu. Banyak hal yang kita manfaatkan dari ikan, baik dari tulang, kulit, daging, itu manfaat sekali, manfaat semua. Contohnya tadi saya memanfaatkan bagaimana dengan olahan saya kacang. Nah itu dari rebusan tulang-tulang tadi saya ambil airnya. Nah ibu-ibu juga di luar sana harus banyak berkreasi. Tidak ada yang terbuang dari ikan. Kulitnya bisa dibikin keripik. Keripik kulit ikan. Ikan apa aja? Jadi tidak hanya lele ya. Semua yang berbau ikan kita bisa mengolah dan memasarkan. Betul. Di bawah naungan Koperasi Gapukan, kira-kira seperti itu Ibu ya. Betul. Jadi tadi sampai yang nggak sampai dibuang tadi apa tadi? Tadi sampai mana tadi? Gimana tadi? Jadi gini, untuk pelaku usaha yang pengolahan tadi kulit ikan bisa dibuat kerupuk atau keripik lah, keripik kulit ikan. Nah, lalu dagingnya itu bisa diolah menjadi dimsum, somai,
lalu bakso, macam-macam lah ya. Cendol gitu, ya. cendoleta. Nah terus tulangnya itu juga jangan dibuang. Tulangnya itu direbus, lalu direbus. Kuahnya itu buat rebusan kacang kalau saya. Nah kalau yang pelaku usaha kerupuk itu bisa sebagai bahan campuran tepung yang buat kerupuk tadi. Stik juga ada. Stik. Jadi manfaatkan semuanya itu karena ikan itu banyak manfaat ya Pak. Iya betul. Jadi itu adalah kalsium. Di tulang ikan itu mengandung kalsium. Betul. Tapi yang mungkin belum dipikirkan oleh ibu-ibu UMKM Gapokan itu mungkin jerohan, ya kan? Kalau ikan mas itu kan jeroannya ada. Tahu saya kalau di daerah Surabaya ya? Bukan, di daerah Cianjur, Tasik itu terkenalnya telurnya ya. Telur ikan mas itu kan di. Oh iya. Itu jeroan juga ya telur. Itu kan jeroan. Jadi pandangannya kita yang bagus saja. Jadi jeroan ikan mas itu adalah telurnya itu kalau dipepes kan enak gitu ya. Jadi di sini belum ada ya. Nah itu ide Mas Ben TV ini salah satu ide yang bagus buat pelaku usaha pengolah ikan nih. Jeroan ternyata bisa dimanfaatkan. Iya, yang ikan mas telur ya, telur ikan mas itu. Ikannya mungkin ususnya ada juga kan. Kalau usus kan bersih sebenarnya. Makanya kalau usus saya belum tahu, nanti mungkin ada pengembangan dari ibu-ibunya kan. Nah silahkan ini ide-ide cemerlang ya, dari jadi jeroan ikan ya itu bisa mungkin dimanfaatkan atau dibikin apa nanti gitu pada UMKM Panongan atau Koperasi Gapokan. Mungkin itu Ibu ya dari saya. Koperasi telah terbentuk dengan nama Koperasi Gapokan Maya Sapa atau kepanjangannya adalah Gabungan Kelompok Pengolah dan Pemasaran Ikan Mina Bersama Panongan. Kira-kira seperti itu. Yes gitu ya. Yes. Jadi gini, saya berawal memproduksi ini dengan kacang mangrove ini. Ingredientnya ada tepung mangrove, lalu ada telur, ada bahan yang lain. Sehubungan dengan besok akan ikut kurasi di kurasi apa? Event di SBSD. Produk Gorit ini adalah akan ikut Trade Expo tahun 2021 yang akan diadakan di mana itu Bu? Di SBSD Tangerang. Dan alhamdulillah. Di mana? Di BSD. Di BSD Tangerang. BSD Tangerang. Jadi Gorit ini akan ikut Trade Expo tahun 2021 di BSD Tangerang gitu ya. Dan untuk olahan Gorit, olahan kacang mangrove ini kami campuran gulanya itu bukan gula putih. Oh, gula putih. Jadi disarankan adalah gula aren. Nah, ini kelebihannya. Oh. Jadi ini manis rasanya ya? Iya, manis. Oh, jadi ini saran dari penyelenggara dari Disperinda Provinsi Banten seperti itu. Dan alhamdulillah seperti yang Bapak lihat ini kan beda ya. Tampilannya ini lebih gelap, ini lebih muda lah gitu. Nah ini yang gula putih, ini yang gula aren. Nah ini yang nanti insya Allah akan dilinking dengan program ekspor sebenarnya. Karena di luar sana kalau sudah ingredientnya itu gula pasir itu udahlah jadi kadar gulanya tinggi. Kurang direspon ya, karena banyak orang yang sakit karena gula. Jadi teman-teman semua, Gorit yang ikut Trade Expo tahun 2021 di BSD Tangerang ini menggunakan gula aren. Ya, betul. Alhamdulillah brand Gorit olahan kacang Yati Snack akan ikut program Trade Expo 2021 di BSD Tangerang. Ini dengan olahan yang terbaru yaitu berbahan dasar tepung terigu, mangrove, lalu dengan gulanya ini gula aren. Gula aren. Iya. Luar biasa. Beda ya. Beda. Jadi jangan takut kena gula karena gulanya udah pakai gula aren gitu ya, bukan gula putih lagi gitu. Dan selain yang kacang mangrove juga kami punya kacang umpet. Kacang umpet bahannya sama? Bahannya tentunya ada beda-beda dikit. Lalu ada kacang rasa jahe. Kacang rasa jahe. Kacang bawang yang memang sudah dari awalnya kita berawal kacang bawang. Kacang bawang ya. Tetap kami bawa. Iya, siap. Ya, karena awalnya dari sini, berangkat dari kacang bawang yang harganya Rp1.000. Bu Yati ini sekarang udah banyak produknya, kacang Gorit, kacang mangrove dengan
label Gorip semua ya, kacang mangrove, kacang umpet, kemudian ini adalah kacang rasa jahe. Oke teman-teman semua ya, kalau mau kalau tahu mau kacang enggak, Trade Expo-nya tahu tanggal berapa? Bulan itu berapa? Masih nanti bulan Oktober, jadi kami masih kurasi. Memang prosesnya lama karena proses kurasi, perbaikan. Nanti kalau misalnya ada kritik saran mengenai packaging, mengenai apalagi kelengkapannya, kami UMKM masih bisa memperbaiki. Oke, jadi teman-teman kalau mau datang atau menyaksikan pameran produk unggulan atau Trade Expo tadi di BSD Tangerang adalah bulan Oktober. Sesuai. Kita ya kan? Bisa ngumpulin. Oke, Ibu, apalagi Ibu ada pesan-pesan atau mau apa yang diangkat lagi? Silakan. Oke, Bapak Ibu yang di luar sana, silahkan yang ingin membutuhkan produk-produk unggulan di dengan brand Gorip bisa hubungin di 0812 963 98978 dan yang ingin mengetahui juga tentang bagaimana untuk bergabung di kelompok Gapokan atau koperasinya bisa menghubungi di Bu Yati 0812 963 98978. Oke, nanti pun akan saya cantumkan IG ya, IG-nya Ibu Suryati dan IG-nya Mas Ben TV. IG-nya adalah @suryati641. IG-nya kalau di Mas Ben TV adalah @sbn8. Di situ nanti kita akan cantumkan semua. Jadi semua bisa ada kontak, semua mau tanya-tanya, mau cara ikut usaha UMKM, cara legalitas sebuah produk, kita ada semua ya Bu ya. Kita ada tim untuk cara legalitas sebuah produk, cara ikut UMKM, semuanya ada di sini di Koperasi Gapokan Maya Sapa. Oke Ibu, ada lagi? Cukup. Terima kasih. Oke teman-teman semua, saya kira cukup sekian ya bincang-bincang saya dengan Bunda Suryati yang kedua ini. Mudah-mudahan bincang-bincang kami bisa menjadi inspirasi teman-teman semua. Terima kasih Bunda Yati. Semoga sukses semuanya anggota Koperasi Gapokan Maya Sapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.